di mana kami punya pemahaman yang sama, punya pemikiran yang sama, supaya berdamai, kan begitu. Kasus Agus Sedih ternyata masih berlanjut. Kini beredar sebuah rekaman antara Pablo Benua dan Farhad Abbas yang memojokkan Novi Pratiwi. Di rekaman tersebut, Pablo Benua sepakat dengan pendapat Farhad Abbas. Sayangnya, rekaman ini menjadi polemik baru karena Pablo Benua dianggap bermuka dua. Tak ingin semakin berlarut, sang pengacara donatur itu akhirnya membuat klarifikasi sebanyak 16 menit lebih di akun media sosialnya. Berikut ini adalah klarifikasi lengkap Pablo Benua untuk menampik tuduhan kepada dirinya. Ya, jadi guys, banyak yang nanya ke gua terkait dengan rekaman suara gua dengan adanya pertemuan dengan FA gitu ya, di mana rekaman suara gua tersebut beredar, terkesan di sana gua menyudutkan personalnya Novi gitu kan. Jadi gua ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa ceritanya itu pada saat Novi setelah ketemu dengan Mensos bersama dengan Densu pada saat itu, akhirnya kita menyurati ceritanya. Kita menyurati Novi kan pada saat itu kan. Ketika kita menyurati Novi, menyurati Agus gitu pada saat itu, bahkan kita juga menyurati Densu kalau teman-teman ingat. Nah, dari pihak Novi bersama dengan yayasan itu bersedia untuk menghadiri pertemuan di Glems Antasari pada saat itu. Nah, di Antasari itu, di Glems Antasari itu, gua bersama dengan Novi, bersama dengan tim para kuasa hukum donatur pada saat itu membahas bagaimana sih persoalan ini gitu kan. Nah, akhirnya kita mencapai satu titik kesepakatan yang sama, di mana kami punya pemahaman yang sama, punya pemikiran yang sama. Kalau dari pihak Novi, intinya menyampaikan ya kalau bisa ini bisa diselesaikan secara cepat karena sudah ada masukan daripada Kemensos atau anjuran daripada Mensos untuk menyelesaikan persoalan ini supaya berdamai, kan begitu. Ditambah lagi pada saat itu gua juga sudah dipanggil oleh Mensos dan bersama dengan para kuasa hukum donatur dari Mensos sendiri juga minta untuk melakukan perdamaian, sehingga gua sampaikan kepada Novi pada saat itu, dan ada Gary disaksikan oleh kuasa hukumnya Novi juga, di situ ada George dan lain-lain. Dan pada saat itu gua sampaikan begini, bahwa kalau seandainya gua masuk, kan gitu kan, gua mencoba untuk masuk melakukan pendekatan kepada FA, bagaimana? Kan gitu. Itu gua sampaikan. Mungkin gua bisa gitu. Mungkin gua bisa. Gua akan mencoba untuk merendahkan hati gua untuk masuk ke FA, di mana ayolah membuka pikirannya sambil kita mencari informasi gitu. Kita mencari informasi apa sih yang sebenarnya mereka inginkan dan lain-lain gitu. Ya, akhirnya itu disetujui oleh Novi, dan disetujui oleh Gary, dan disetujui oleh sejumlah kuasa hukum yang ada di sana bersama dengan kuasa donatur. Akhirnya diputuskanlah gua untuk ikut di dalam pendekatan ini, proses pendekatan gua terhadap gua diutus lah gitu intinya ya. Gua dari pihak kuasa donatur mencoba untuk mengutus gua, ayo coba gua dekati FA. Itu gue lakukan. Dan itu gue lakukan. Gue berupaya untuk melakukan itu. Gue pendekatan. Gue masuk, gue melakukan pendekatan. Di sana pada saat percakapan itu ada pembahasan tentang mantan kuasa hukumnya Novi pada saat itu. Ya, gue untuk supaya mendapatkan satu persamaan, dan memang Novi juga tahu itu keadaannya. Novi tahu. Kita sudah cerita semua lah gitu ya ke Novi dan Gary gitu ya. Jadi untuk mendapatkan satu persamaan satu persamaan antara gua dengan FA, gua seolah-olah seakan-akan mencoba untuk menyetujui apa opini daripada FA.
Maka FA ngomong ini, oh iya gue sepakat. Gue kata si FA dia menganggap Novi jelek dan lain-lain, Novi nggak bagus, ya gue sampai ke dia, gue sepakat. Kan begitu. Lalu dia menyatakan bahwa Densu, dia nggak suka sama Densu, ya gue juga menyampaikan hal yang serupa. Oke, gue nggak suka sama Densu, gue nggak suka sama Novi. Itu gue sampaikan. Gitu ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya, oke, kita sudah sama sekarang. Gua punya anjuran, gua punya saran, begini saran gua. Oke, lu mau laksanakan apa enggak? Ternyata tidak. Nah, ketika tidak mencapai titik temu, ketika tidak mencapai titik terang, akhirnya gua tinggalkan ruangan itu dengan cara walk out. Dan ketika gua walk out, ya sudah clear. Ya giliran gua tetap fokus terhadap proses hukum yang sudah kita lakukan, upaya-upaya hukum yang sudah kita lakukan. Jadi tidak ada upaya gua itu tidak diketahui oleh Novi dan Gary, dan itu gua juga sudah sampaikan ke Gary dan Novi gitu ya. Jadi intinya guys, tidak ada persoalan di situ, dan gua yakin dan gua juga tahu gitu ya bahwa Densu juga melakukan hal yang serupa gitu. Densu sejak awal pada saat berkomunikasi dengan FA itu pun dia tujuannya untuk menggali informasi sebenarnya. Dia tujuannya untuk menggali informasi. Dia ingin agar persoalan ini selesai karena itu bermula dari YouTube channelnya dia gitu. Jadi niat kami ini semuanya intinya tulus. Udahlah kita selesaikan persoalan ini, jangan sampai melebar kemana-mana. Tapi ternyata percakapan itu direkam lalu disebarkan, kan gitu. Ya sudah, nggak ada persoalan. Karena toh juga Novi dan Gary tahu apa isi percakapan, dan sesuai dengan komitmen Novi juga bersedia merendahkan hatinya serendah-rendahnya untuk penyelesaian persoalan ini, kan gitu kan, karena ada beban moral dengan para donatur. Ditambah lagi dia kerap mengatakan bahwa dia secara pribadi ingin mengobati atau fokus terhadap pengobatan matanya Agus, kan begitu. Jadi intinya gak ada masalah di situ. Intinya itu bukanlah satu persoalan yang besar gitu. Justru kalau kita kemakan gitu ya, kalau kita kemakan berarti kita masuk di dalam jebakan atau perangkap yang dibuat oleh FA. Tapi sampai di situ kita akhirnya paham bahwa seorang yang mengatakan dirinya adalah seorang kuasa hukum gitu ya, yang menyatakan dirinya adalah seorang pengacara gitu, menggunakan cara-cara rekam untuk menjatuhkan orang lain, menurut gue itu adalah hal yang sangat-sangat biadab. Ini yang saya ingin sampaikan. Sangat-sangat tidak bermoral. Kenapa? Bayangkan kalau itu terjadi pada kliennya. Bayangkan kalau itu terjadi pada klien, di mana kliennya ini punya rahasia karena ingin dibela gitu ya. Seorang klien kan ketika ingin dibela dia akan menyampaikan hal yang sejujur-jujurnya, di mana mungkin belum jadi nih, tanda tangan kuasa nggak jadi nih, belum jadi nih gitu kan. Terus tiba-tiba sudah diceritakan, direkam. Lalu tiba-tiba si klien menyatakan, oke, saya nggak jadi pakai FA sebagai kuasa hukum saya tidak jadi memberikan kuasa kepada FA. Wah, itu rekaman bisa keluar. Itu rekaman bisa dijadikan alat sebagai bentuk ketidaksetujuannya dia terhadap keputusan daripada calon klien itu. Nah, ini kan jadi persoalan baru kawan-kawan. Jadi dari kejadian tersebut ini adalah sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran bahwa kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan manusia bermoral, mana yang manusia tidak bermoral. Ternyata dengan cara menjunjung tinggi sebuah itikat perdamaian tidak mempan dengan manusia yang tidak bermoral. Ketika kita menggunakan satu itikat baik datang kepada manusia yang tidak bermoral, maka hasilnya ya tentu membuat membuat satu bentuk merugikan kita sendiri gitu.
hanya membuang-buang waktu gitu. Itu sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya poinnya simpel ya. Opini yang kita sampaikan seperti Densu sampaikan, gua sampaikan kepada FA adalah upaya sebenarnya, adalah upaya untuk kita menggali informasi yang sebanyak-banyaknya, menggali informasi sebesar-besarnya untuk mendapatkan informasi. Selain itu juga kami lakukan untuk menemukan titik damai agar persoalan tersebut selesai. Karena kita paham FA ini orangnya agak lain. Teman-teman boleh cek, tanya sama siapapun yang ada di luar sana. Dia ini ketika kita tidak mengikuti pemahamannya dia, ketika kita tidak mau masuk di dalam imajinasinya dia, maka jangankan untuk bernegosiasi, jangankan untuk membicarakan tentang sebuah kebaikan. Benar-benar bertatap muka saja dia tidak mau. Nah itu tuh. Jadi poinnya itu. Ini orang seperti itu. Sehingga kami gitu ya. Gua, Densu mencoba lakukan itu gitu. Kita coba lakukan itu. Apa yang dia katakan kami ikuti. Apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi opininya dia, kami coba untuk seolah-olah kami itu oh iya setuju dengan apa yang dia sampaikan. Supaya ketika dia percaya, timbul trust terhadap kami, maka kami bisa memasukkan atau memberikan saran yang terbaik kepada dia. Itu kan sebenarnya. Ternyata juga sama. Ya sudah, berarti kita sudah paham, kita tahu bahwa ini adalah manusia yang tidak bermoral. Ya begitu teman-teman ya. Dan gue juga sudah sampaikan kepada kepada teman-teman gitu. Di dalam isi percakapan itu gue di situ tegas gue sampaikan bahwa poinnya saya menawarkan untuk menyampaikan pandangan saya kepada nanti pihak yayasan, di mana gue menyarankan agar ketika dari pihak yayasan menyetujui memberikan 200 juta untuk pengobatan Agus, lalu sisanya diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan, maka itu adalah sebuah solusi yang terbaik. Itu yang saya berikan. Karena kenapa? Karena kalau ini lanjut sampai ke tingkat pengadilan, mengikuti gugatan kami ingin agar uang tersebut tidak jatuh ke tangan Agus. Dan kami ingin agar uang tersebut dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan atau penerima manfaat lain. Gitu. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang. Di mana jika ada uang yang terkumpul tanpa izin gitu ya, tanpa izin pengumpulan uang dan barang, maka uang tersebut dapat ditetapkan untuk dialihkan atau disalurkan kepada kesejahteraan sosial lainnya. Begitu. Jadi itu poinnya teman-teman. Jadi tidak ada satu persoalan yang besar di sini, karena niat gue ya ingin mencapai satu titik temu gitu ya. Niat gue sama Densu ya sama kan gitu kan. Kita hanya ingin ya udahlah ngapain sih ribut-ribut, cuman uang 1,3 miliar gitu. Kita pengen agar semuanya smooth, selesai dengan indah gitu kan. Tapi ternyata dia punya pandangan yang lain, is oke, nggak ada persoalan gitu ya. Dan gua pada saat isi percakapan itu gua tegaskan dia cerita panjang lebar dan membuat opini yang begitu tajam, sekalipun bertolak belakang dengan hati gua mencoba untuk oke, iyalah ya gua setuju. Bahkan gua mencoba untuk memainkan peran antagonis di situ. Itu gue coba, itu gue lakukan itu gitu. Oh iya, gue nggak setuju dengan Novi, gue sampaikan begitu. Gue nggak cocok, gue bilang gue nggak pas ngeliat Novi begini. Gue sampaikan juga bahwa wah iya ini bagaimana
Lalu gue inginkan, gue seolah-olah memberikan dia satu masukan strategi gitu kan. Udahlah, terima aja ini. Nah itu yang saya inginkan. Ya ternyata tidak juga, sudah. Apa boleh buat? Tinggal kita lihat proses hukum yang berjalan. Kan begitu. Ya nanti kita tinggal lihat proses hukum yang berjalan seperti apa. Yang pasti gugatan para donatur akan terus berjalan. Begitu. Dan banyak juga orang-orang yang bertanya apakah gua mengetahui kalau itu direkam. Itu tidak sama sekali. Jadi gua sama sekali nggak tahu kalau itu direkam. Bahkan gua jelas di awal pembicaraan gua tekankan di sana. Gua bilang itu jangan sampai ada yang merekam. Gua sudah tekankan itu karena gua punya feeling yang tidak enak sebenarnya. Tapi kan gua untuk mencapai satu titik perdamaian tadi, ya gua harus lakukan itu. Karena sebelumnya kita sudah bertemu dengan Novi dan Gary, kita sudah mencapai satu bentuk kesepakatan bahwa gua akan menjadi relawan gitu ya, gua akan coba masuk deh ke FA gitu, kali aja saran gua diterima, kan itu kan sebenarnya kan poinnya kan. Nah, untungnya gua bawa saksi. Jadi semua yang gua ucapkan itu semua bisa gua pertanggungjawabkan di sana. Jadi gua benar-benar mengikuti cara dia berpikir. Dia bilang dia jelek-jelekan Novi sampai sebegitunya. Oh iya oke, setuju, saya bilang. Saya sepakat. Dia jelek-jelekan Densu. Bahkan dia menjelek-jelekan Yusuf Hamka saja saya bilang iyalah, udahlah, seramulah gitu. Dia semualah dijelek-jelekin. Dia ada teman kita juga yang kebetulan dia kenal, saya juga kenal, dia jelek-jelekan, saya juga iyalah, udah saya setuju deh gitu. Karena saya pikir itu tujuan daripada tujuan utama daripada pertemuan itu adalah perdamaian. Jangan sampai timbul lagi ada perbedaan pendapat di situ. Itu sih sebenarnya poinnya. Oke, teman-teman, itu aja klarifikasi saya. Thank you.